Assalamualaikum Sobat MTC, selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dan berbagi lagi kepada ibu bapak semua. Kali ini saya akan membahas dengan topik apa kewajiban dan sanksi perpajakan bagi seseorang atau perusahaan yang telah memiliki NPWP. Sebelum kita membahas materi tersebut, bagi ibu bapak yang memiliki masalah perpajakan, baik itu pajak orang pribadi ataupun perusahaan yang ibu bapak miliki saat ini, ibu bapak dapat berkonsultasi secara gratis dengan saya melalui telepon atau WA 0878 0184 4680. Di sini saya akan menerima apa yang akan menjadi masalah ibu bapak yang ingin ditanyakan. Atau misalkan ibu bapak ingin janji temu secara langsung dengan saya, itu juga boleh, tapi jangan mendadak ya. Paling tidak WA aja dulu untuk tanya-tanya dan cerita apa permasalahan perpajakannya. Alamat kantor praktek saya saat ini berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Karangbangkot, Perempuan, di perumahan BTN Citra Persada, Nyamarai. Jadi ini alamatnya di dekat Desa Perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, sekarang kita ke topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa saja kewajiban dan sanksi perpajakan bagi seseorang atau perusahaan yang telah memiliki NPWP. Kita ketahui bersama bahwa definisi dari NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, baik WP itu datang langsung ke kantor pajak atau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara online. Jadi tidak semua warga negara Indonesia wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh atau membuat NPWP. Dalam Undang-Undang Perpajakan, kewajiban untuk membuat NPWP itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, terpenuhinya syarat subjektif. Apa itu syarat subjektif? Jadi syarat subjektif itu yaitu mengenai keberadaan atau tempat tinggal seseorang yang berada di wilayah NKRI atau berada di wilayah Indonesia. Contoh gampangnya seperti ini nih, misalkan Mbak Rita ini lahir di Lombok dan sudah tinggal di Lombok atau di Indonesia lebih dari 183 hari. Secara syarat subjektif, Mbak Rita ini sudah terpenuhi karena sudah berada atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Kedua, terpenuhinya syarat objektif. Apa itu syarat objektif? Syarat objektif yaitu mengenai penghasilan yang didapatkan oleh seseorang setiap bulannya. Jadi dengan minimal pendapatan atau penghasilan 4,5 juta sebulan. Misalkan tadi Mbak Rita bekerja di perusahaan nih dengan gaji per bulan 2,5 juta. Maka jika kita lihat dengan syarat objektifnya, Mbak Rita ini tidak memenuhi untuk membuat NPWP. Karena secara subjektif dia memenuhi, namun secara objektif dia tidak memenuhi. Jadi secara aturan perpajakan, kedua syarat ini harus terpenuhi kedua-duanya, barulah seseorang itu bisa membuat NPWP. Namun aturan kadang itu berbanding terbalik dengan praktek yang ada di lapangan. Misalkan saja seseorang ingin mengajukan pinjaman atau kredit di bank, misalkan seseorang itu diwajibkan untuk membuat NPWP agar bisa mencairkan pinjaman tersebut. Kedua, misalkan seseorang ingin melamar di suatu perusahaan, diwajibkan juga untuk melampirkan NPWP. Tapi menurut saya tidak semua perusahaan mewajibkan untuk setiap orang untuk melampirkan NPWP, berkas NPWP pada saat melamar di perusahaan tersebut. Mungkin syarat-syarat ini hanya untuk perusahaan yang skala besar saja. Namun untuk perusahaan yang skala kecil, mungkin tidak akan mensyaratkan wajib untuk melampirkan NPWP. Kemudian yang jadi permasalahannya sekarang ini adalah banyak orang tidak tahu, bahkan dari pihak peminjam pun mungkin nih, maaf ya, tidak memberikan edukasi
penyampaian terlebih dahulu ketika ingin dibantu membuat NPWP pada saat melakukan proses peminjaman, misalkan di bank gitu. Apa yang menjadi kewajiban seseorang itu dan apa yang menjadi sanksi perpajakan seseorang itu ketika telah diterbitkan NPWP untuk dirinya sendiri. Kewajiban bagi seseorang yang telah membuat NPWP adalah melaporkan penghasilan setiap tahun, paling lambat tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak. Misalkan saja tahun 2023. Nanti paling lambat penghasilan di tahun 2023 kita sampaikan paling lambat 31 Maret 2024. Sedangkan sanksi perpajakan bagi seseorang yang tidak menunaikan kewajibannya tadi, tidak menunaikan pelaporan per 31 Maret tadi, nanti akan dikenakan sanksi perpajakan, yaitu 100.000 bagi orang pribadi dan 1 juta bagi badan atau perusahaan yang berbentuk PT, CV, UD, koperasi, dan seterusnya. Itu pun sanksinya dikenakan per tahun, jadi tidak mengakumulasi setiap bulan. Lalu mungkin nih akan timbul banyak sekali pertanyaan dari ibu bapak semua nih. Bagaimana dong jika penghasilan sebulan di bawah 4,5 juta atau yang kita kenal di bawah PTKP gitu ya, tidak di atas 4,5 juta? Apakah tetap akan memiliki kewajiban pelaporan setiap akhir tahun, setiap per 31 Maret? Jawabannya iya, tetap harus menyampaikan pelaporan penghasilan bagaimanapun kondisinya, baik di bawah PTKP. Namun kewajiban pelaporan ini bisa kita hapus atau dengan cara kita mengajukan non-efektif NPWP ke kantor pajak di mana kita terdaftar. Non-efektif ini bisa diajukan secara offline atau datang langsung ke kantor pajak, atau kita juga bisa ajukan melalui email dengan mengirim ke email di mana KPP tempat kita terdaftar. Mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ibu bapak suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you next time the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.